May Day ini kan memang sudah menjadi tradisi, paling tidak setelah reformasi. Meskipun eh, di Indonesia ini salah satu negara di Asia yang pernah merayakan May Day pertama, itu tahun 1918. 1918. Itu pertama kali dirayakan oleh Serikat Buruh Tionghoa pada waktu itu. Itu pertama kali, 1918. Nah, semenjak Orde Baru memang dilarang, baru setelah reformasi. Nah, dari perkembangan gerakan buruh dari era reformasi lah paling tidak, apa yang tadi kita diskusikan awal tentang kondisi dari tahun ke tahun bukannya menjadi lebih baik, tentu May Day yang kita langsungkan tahun ini itu berangkat dari semua evaluasi pengalaman selama ini kawan-kawan KPBI bersama dengan komite politik, bersama dengan gerakan buruh yang lain, kita pengen memberikan satu pandangan baru tentang problem yang mendasar ini. Makanya kita mengambil tema untuk May Day tahun ini adalah kapitalisme neoliberal musuh kelas pekerja. Karena problem yang kita diskusikan dari awal ini adalah problem dari sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara. Nah, berangkat dari persoalan itu, kita pengen memberikan satu wacana baru kepada kawan-kawan anggota, kawan-kawan buruh, bahwa kamu tidak cukup hanya berjuang menuntutkan upah. Kamu tidak cukup hanya berjuang untuk persoalan penghapusan kontrak outsourcing. Ini adalah skema dari satu kebijakan sistem ekonomi di mana itu yang mereka hindaki. Dan negara kita pada hari ini, negara yang memang menjadi bagian atau menjadi alat dari kepentingan modal ini tadi gitu. Sehingga akan sulit kalau seandainya perjuangan ekonomi saja itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada gitu. Karena kita harus melihat apa sih persoalan mendasarnya. Nah, persoalan mendasarnya itu adalah kapitalisme neoliberal dan militerisme itu yang menjadi problem yang mendasar gitu di negara kita. Nah, di May Day kali ini kita mengangkat tema itu temanya. Nah, turunan dari tema-tema tersebut kita juga menuntut ada beberapa tuntutan-tuntutan. Karena kenapa bukannya kami tidak ada tuntutan upah, outsourcing gitu. Itu udah tiap tahun kita menyuarakan itu. Nah, tentu di May Day kali ini kita juga menyuarakan hal yang lebih besar lagi agar serikat buruh tidak boleh dia eksklusif, dia harus mulai melihat problem dia itu tidak bisa dipisahkan dari problem nasional, problem politik, problem sosial yang ada. Makanya kita juga menuntut pertama itu tuntutan turunannya itu satu pengesahan undang-undang perampasan aset. Karena problem korupsi di Indonesia ini salah satu yang mengakibatkan kemiskinan di Indonesia ini adalah problem korupsi. Kedua, kita juga menyuarakan tentang bagaimana negara ini kembali taat kepada konstitusi. Kita menyuarakan bagaimana negara harus menguasai saham 51% saham untuk sektor-sektor pertambangan atau sektor ekstraktif. Negara harus menguasai itu. Boleh kalian modal asing berinvestasi di sini, tapi 51% sahamnya harus milik bangsa Indonesia. Karena pasal 33 mengamanatkan seperti itu. Lalu yang ketiga itu kita juga menjelaskan tentang problem mendasar dari demokrasi kita pada hari ini itu ada di dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada gitu. Karena dari situlah kita akan melahirkan seorang wakil rakyat, baik itu yang di legislatif maupun yang di eksekutif. Begitu juga yang di yudikatifnya gitu. Nah, kalau seandainya undang-undang ini seperti sekarang ini, tentu kita akan menghasilkan legislatif, eksekutif yang memang didominasi oleh orang-orang yang punya uang. Karena demokrasinya itu demokrasi liberal gitu. Nah, undang-undang inilah pintu masuknya. Jadi kita pengen mengingatkan juga kepada kawan-kawan, kita tidak cukup lagi hanya aksi menolak undang-undang ini, tolak ini, tolak ini, tolak ini. Selama ini kan gerakan kan sibuk aksi tolak menolak. Tapi kan faktanya juga jarang yang berhasil kita tolak gitu ya. Nah, konteksnya kita ini selama ini lebih banyak merespon persoalan hilirnya. Tapi kita jarang berbicara hulunya. Nah, dalam konteks demokrasinya, itu yang tuntutan kita itu, kita minta untuk bagaimana demokratisasi dalam aturan politik, baik itu partai politik maupun undang-undang pemilu. Nah, itu turunannya banyak. Nah, yang keempat, kita juga menuntut
eh, apa ya, saya lupa tuh ada 5 poin kalau saya nggak salah tuh tuntutan ini, termasuk juga tuntutan-tuntutan yang umum. Oh, jaminan sosial. Nah, negara harus dikembalikan kepada fungsinya, dia harusnya menjadi pelayan bagi rakyatnya, bagaimana semua jaminan sosial itu memang harusnya wajib ditanggung oleh negara. Karena itu juga amanah konstitusi kita gitu. Jaminan sosial itu kan banyak ya. Nah, semua kebutuhan dasar masyarakat itulah esensi kita berbangsa dan bernegara. Itulah komitmen kita bersama. Itulah kenapa kekayaan alam itu harus dikuasai oleh negara. Sehingga itu bisa didistribusikan dalam bentuk pemenuhan hak dasar seluruh rakyat Indonesia gitu. Mudah banget dimengerti. Terakhir nih Bang, tadi nyebutin ogoh-ogoh dan juga kepala batu. Kita nanti akan ambil gambarnya. Ya. Kira-kira